wadah aspirasi warga ben oleh solusi nyoto. Kalau saya bilang wadah aspirasi warga ben oleh solusi, nyotonya bilang kenceng gitu ya. Pak Buyung siap teriak nyoto. Ini bukan kampanye ya. Wadah aspirasi warga ben oleh solusi nyoto. Aplaus untuk kita semuanya. Selamat datang. Ini teman-teman dari IAIN. Dari apa? Mana? Dari Dimensi ya? Betul? Oh, dari Koma, Koperasi Mahasiswa. Wah, luar biasa. Ini mungkin ada koperasi yang ngurusin pertambangan. Nggak apa, silakan bergabung. Terima kasih kehadirannya di Warung Kopi Plus Plus. Yang pertama akan kita ajak diskusi malam ini Pak Umar. Pak Umar ini adalah dari Lingkungan Hidup, Kabid Tata Lingkungan, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung. Assalamualaikum Pak Umar. Waalaikumsalam. Apa kabar malam ini? Alhamdulillah sehat. Ya, malam ini pakai setelan baju takwa, kelihatan barusan ceramah ya Pak Umar ya. Iya, sehat di lingkungan hidup. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, ini persoalan bersama nih Pak Umar. Ketika Lumajang bergejolak, kemudian masyarakat di Jawa Timur bahkan se-Indonesia sekarang banyak yang tiarap untuk mengimbau kepada masyarakat agar menghentikan pertambangan dan lain sebagainya. Ada kekhawatiran nanti ada konflik-konflik horizontal secara sporadis, tidak hanya di Lumajang, tetapi ini memicu konflik di daerah lain termasuk di Tulungagung. Karena Tulungagung sendiri juga ada pos-pos penambangan yang luar biasa besarnya, selain Sungai Brantas, kemudian beberapa bukit dan bahkan pesisir pantai selatan. Nah, teman-teman di lingkungan hidup di divisi panjenengan ini Pak Umar, Kabid Tata Lingkungan, ini apa yang sekarang sudah dilakukan dan dalam proses program berikutnya nih Pak Umar? Iya, terima kasih Mas atas waktu yang diberikan. Kami bersyukur kepada Allah SWT pada hari ini kita masih kesempatan untuk berkumpul bersama untuk mengenai bisnis ini ya. Semoga mendapatkan solusi yang nyoto. Aplaus untuk Pak Umar. Di dalam masalah pertambangan ini memang sangat dilematis. Iya. Satu sisi masyarakat perlu sekali membutuhkan hasil tambang untuk kelangsungan pembangunan dan sebagainya. Misalnya kita bangun rumah perlu pasir, perlu batu, bangun jalan juga demikian, proyek-proyek demikian besarnya perlu adanya batu hasil tambang. Di lain sisi untuk perolehan tambang ada pembatasan-pembatasan di sana. Sehingga perlu adanya suatu sinergitas di sana gitu, agar tidak menimbulkan konflik baik di masyarakat maupun sendiri. Jadi segala sesuatunya memang harus diatur sesuai dengan aturan yang ada, dan memang kebanyakan dari pemerintah daerah masih transisi Pak ya, dari adanya aturan yang baru seperti yang diaturkan di depan tadi, bahwa aturan untuk perizinan pertambangan ini sekarang diambil oleh provinsi. Nah, nanti sejauh mana kewenangan dari pemerintah daerah untuk mengawal daripada pertambangan yang ada di Tulungagung. Para pengusaha tambang di Tulungagung sebenarnya ada berapa sih Pak yang sudah mengantongi izin? Kalau itu di SDM, Pak. Di SDM ya, datanya ya. Kalau lingkungan hidup, tupoksinya yang berhubungan dengan tambang apa? Jadi untuk mengawal izin itu harus dilengkapi baik itu AMDAL atau UKM. Analisis dampak lingkungannya ya Pak ya. Karena ini dan banyak juga yang mengantongi dokumen lingkungan, dokumen lingkungan, tetapi setelah mendapat dokumen
masih sekian persen kecil sekali yang melaporkan daripada kegiatannya terkait dengan upaya pengelolaan dan pemantauan mereka. Jadi ada suatu kewajiban yang seharusnya dari pengusaha yang sudah memiliki dokumen itu untuk melaporkan kegiatannya setiap 6 bulan sekali terhadap apa-apa yang telah dilakukan, upayanya pengelolaannya bagaimana, kemudian pemantauannya bagaimana. Itu Mereka harus laporan begitu. iya, sehingga kami sebagai pengendali dan pengawas bisa lebih intens melakukan itu. Dan untuk kerusakan lingkungan kita tidak bisa serta-merta bahwa kalau sudah menggali demikian banyak kemudian itu rusak lingkungan, karena semuanya sudah termasuk di dalam perizinan yang sudah mereka kantongi. Seperti misalnya marmer misalnya, belum mereka produksi tentunya sudah ada rencana yang akan mereka regulasi di sana. Seberapa besar kandungan marmer yang akan mereka kelola. Tetapi sayangnya untuk reklamasinya itu tidak dilakukan secara bertahap. Jadi seharusnya zoning ini sudah selesai dilakukan penambangan, segera diadakan reklamasi biar usaha lingkungan tidak semakin lama. Kemudian untuk pasir itu memang tidak jelas sekali bahwa di daerah sepadan sungai memang tidak boleh untuk menambang pasir. Tapi itu tadi dilematis sekali. Ini harus jeli-jelian ya dengan pengawas dengan yang mengambil pasir ini. Kemudian lena yang akhirnya masuk, pengawasnya masuk, akhirnya punya. Di satu sisi permintaan demikian tinggi terhadap kebutuhan bahan baku itu. Pasir untuk bangunan maksudnya ya Pak ya. Pasir, batu dan sebagainya. Pak Umar, ketika para penambang tidak secara berkala mengirimkan laporan tentang dampak lingkungan atau mungkin perolehannya berapa kubik dia sudah menambang, sudah reklamasi belum dan lain sebagainya, ini apa langkah lingkungan itu? Apakah tetap hanya menunggu atau juga melakukan sesekali sidak di lapangan begitu Pak Umar? Alhamdulillah kemarin kita juga sudah bersama-sama dengan mitra kami kantor juga beberapa kali di lapangan Pak terkait dengan penambangan yang ada di sana. Dan dari BLH sendiri melakukan satu connect terkait dengan usaha penambangan itu, dan kami juga sudah mengirim surat dari BLH provinsi ke bilang demikian. Jadi ada suatu himbauan-himbauan di sana terkait dengan usaha yang mereka lakukan. Jadi kita harus menjemput bola Pak, tidak bisa kita menunggu. Aktif begitu ya. Iya. Terkait dengan apa ini surat rekomendasi barangkali dari lingkungan hidup setempat ini. Misalkan ada seorang pengusaha mau mengurus surat izin, kan harus ada rekomendasi dari LH, analisis dampak lingkungannya kayak apa dan lain sebagainya. Ini selalu mendapatkan izin atau gimana Pak prosesnya? Untuk mendapatkan izin atau tidak harus ada studi kelayakan di sana. Kita melakukan satu konfirmasi di lapangan. Iya. Sesuai tidak dengan yang mereka ajukan. Kalau memang sesuai ya rekomendasi kita keluarkan. Jadi terkait dengan upaya pengelolaannya. Jadi itu disusun sebelum mereka melakukan kegiatan. Namanya dokumen lingkungan, izin lingkungan itu disusun sebelum mereka melakukan kegiatan. Kan juga minta persetujuan masyarakat sekitar ya Pak ya? Itu kalau yang AMDAL. AMDAL Ya, kalau masuk KUPL itu adalah janji mereka bahwa nanti kalau kami akan melakukan usaha penambangan di sana, bla bla bla, antara lain adalah melakukan sosialisasi. Tapi untuk yang wajib AMDAL itu proses sosialisasi sudah masuk di dalam proses untuk memperoleh rekomendasi itu. Jadi ada hearing publik di sana. Kalau misalkan dia mau urus AMDAL-nya, berarti harus ada sosialisasi ke masyarakat, kemudian juga ada persetujuan dari masyarakat sekitar begitu ya Pak ya? Itu ada ukurannya nggak berapa orang yang harus setuju
beberapa orang yang tidak setuju dan lain sebagainya. Jadi ada peran serta masyarakat, tentunya adalah masyarakat yang terkena dampak secara langsung di sana. Jadi sekitar pertambangan, jadi tidak bisa semuanya harus melibatkan yang terkena dampak. Nanti yang sepanjang jalan yang dilalui tambang akan ditekan bisa. Kan biasanya jalan-jalannya kan rusak juga kalau itu dilewati oleh misalkan truk mengangkut pasir misalnya begitu. Seperti di Blitar itu beberapa waktu lalu sangat kelihatan sekali mulai dari Blitar ke arah Wates itu kan. Jadi itu kan sudah aplikasinya ya, yang actionnya. Ini kan disusun sebelum action itu dimulai. Jadi dan di sana adanya suatu jadi usaha bahwa ada pembatasan tonase misalnya. Kemudian penambangan biar tidak menimbulkan debu yang Artinya ketika para pengusaha ini menyalahi aturan, ada nggak dari lingkungan hidup mencabut misalkan rekomendasi AMDAL-nya atau bagaimana begitu? Iya, jadi ada prosedurnya Pak. Bisa langsung mencabut demikian saja. Jadi ada satu teguran mekanismenya secara sesuai dengan aturan yang ada. Oke, terima kasih Pak Umar. Aplaus untuk Pak Umar. Kabid Tata Lingkungan. Jadi AMDAL itu harus minta persetujuan masyarakat kalau ya masyarakat yang tersasar atau yang terdampak begitu. Sehingga para pengusaha khususnya penambangan di Tulungagung harus punya atau mengantongi rekomendasi dari lingkungan hidup. Baik, kita nanti ke teman-teman Polres Satreskrim selama ini apa sih? Apakah sudah ada yang masuk ke ranah hukum atau mungkin upaya-upaya preventif apa secara hukum yang sudah sekarang dilakukan oleh teman-teman dari Polres Tulungagung? Kita akan kembali setelah beberapa berikut ini termasuk Mesem Guyu untuk Anda tetap di Warung Kopi Plus Plus, wadah aspirasi warga dan oleh solusi nyata. Warung Kopi Plus Plus, wadah aspirasi warga dan oleh solusi nyata. Pokoknya Warung Kopi Plus Plus ini kita teriak-teriak nyopor. Selamat malam juga para konsumen Jepun Resto hari ini yang hadir di sini. Ini adalah Warung Kopi Plus Plus. Anda yang mungkin belum tahu, setiap Senin jam 8 hingga jam 10 malam kita hadir di sini ya. Ada menu spesial Jepun Resto, ada steak house, kemudian Chinese food, ada cowboy stick, orari, ada pete, kemudian nasgor gunung gudeg juga ada. Tersedia juga meeting room dan hall kapasitas 500 orang, cocok untuk acara nikahan atau kantor ya. Sewa ruangannya gratis di Jepun Resto, perempatan Jepun ke timur 300 meter, selatan jalan di barat X Pabrik Rokok Minang. Anda ingin reservasi silakan di 0355 320 711 320 711. Saya melintas ke teman-teman dari Polres Tulungagung yang hadir lebih awal malam hari ini di Warung Kopi Plus Plus. Ada Bapak AKP Andria Diana Putra, SE Hum, Kasat Reskrim Polres Tulungagung. Ya, assalamualaikum Pak Andri. Waalaikumsalam. Selamat malam. Kami hormati Pak Prato dari anggota Dprd, Tulungagung, Pak Umar, rekan-rekan yang lain di PPLH Mangkubumi, kemudian juga teman-teman rekan-rekan mahasiswa di IAIN Tulungagung. Terima kasih mungkin kesempatan yang baik ini kami menyampaikan beberapa hal pandangan terkait dengan kejadian atau fenomena terkait dengan adanya pertambangan khususnya kejadian di Tulungagung jika dikaitkan dengan kondisi atau kondisi wilayah yang ada di Kabupaten Tulungagung. Tentunya
kami dari sisi dari Polri hari ini tentunya pertama-tama tentunya menyampaikan suatu keprihatinan terkait dengan terjadinya peristiwa yang menimpa saudara-saudara kita atau rekan-rekan yang khususnya Bapak Tanjil ya, Salim Tanjil di Lumajang tersebut. Tentunya hal ini harusnya menjadi suatu momentum untuk kita semua, khususnya mensikapi permasalahan pertambangan yang ada di negara kita, khususnya Jawa Timur, lebih khusus lagi Tulungagung, yang mana sebenarnya untuk pertambangan ini kalau kita ngomong normatif aturan itu sebenarnya yaitu terkait dengan pertambangan mineral dan batu bara. Lalu dalam Undang-Undang Nomor 4 2005 itu sendiri sudah dijabarkan dengan jelas ketentuan-ketentuan mana yang harus punya izin atau tambang yang dikatakan skala kecil, skala besar, terus izin apa yang harus dimiliki, ini tidak ada. Namun demikian kembali pada pasal 67 Undang-Undang Nomor 4 bahwasanya awalnya terkait dengan izin, terkait dengan hal-hal yang layak tidaknya untuk dapat diberikan izin, itu yang menilai adalah pemerintah daerah atau pemerintah daerah setempat, sehingga bisa melihat kelayakan layak tidaknya untuk diberikan izin, termasuk di sana termasuk terkait dampak-dampak apa yang akan ditimbulkan seperti dampak perusahaan lingkungan, apa itu bisa sudah. Namun demikian berkaitan dengan adanya undang-undang tentang pemerintah daerah tahun 2013, seluruh pengurusan izin itu ditarik ke provinsi, sehingga mekanismenya rekom atau rekomendasi dari pemerintah daerah, jadi birokrasinya lebih panjang. Nah, tentunya dalam hal kalau kita ngomong normatif, kembali kepada normatif hukumnya, ya setiap usaha harus ada izin, baik itu skala kecil maupun skala besar, itu tentunya karena apa? Khususnya dalam pertambangan ini ada beberapa hal yang tentunya manakala itu berizin itu meningkatkan PAD, kemudian jaminan atas reklamasi atas hasil bekas galiannya itu ada jamrek istilahnya Pak ya. Jadi setiap pengusaha yang akan melakukan pertambangan itu dia harus memberikan jaminan reklamasi. Itulah sehingga memang kalau pertambangan yang sebenarnya skalanya besar dan beberapa berpotensi dapat pada perusahaan ini harus dilakukan izin. Bagaimana ya? Kalau kita melihat untuk di daerah Tulungagung ini ada beberapa tambang-tambang yang di daerah selatan itu memang ada beberapa yang sudah berizin, namun ada yang sudah mati izinnya, yang saat ini masih beroperasi dan proses perpanjangan. Ada yang proses perpanjangan. Nah ini yang masih. Kemudian ada juga tambang-tambang rakyat. Nah sekarang terkait dengan tambang rakyat ini, kalau kita lihat ada yang pakai mekanik, contoh pasir itu sedot.
ada yang juga dengan sekrol cara manual. Dan kemudian ada juga yang kita temukan perataan tanah. Jadi warga ingin meratakan tanahnya karena posisi yang tinggi, manggil alat berat, kemudian diratakan. Karena ini pembayarannya tidak bayar, tapi tanahnya dijual kepada yang itu ada juga yang seperti itu. Jadi bermacam-macam semua. Nah, tentunya hal-hal yang seperti itu. Kalau berhubungan dengan penambangan skala besar yang berdampak lingkungan signifikan ya Pak Andri, seperti penambangan di campur darat misalkan yang menggali gunung, kemudian menggergaji gunung dan itu untuk partner, kemudian juga ada pasir bersih di pesisir pantai selatan ini. Sampai sejauh ini apa yang laporan ke Polres terkait dengan perizinannya, apakah masih berlaku, dan kalau itu memang sudah tidak berlaku, apa tindakan yang dilakukan oleh Polres? Jadi ini kami jelaskan. Memang untuk kami Polres tidak menerima tembusan katakanlah laporan berkalanya seperti apa juga tidak menerima. Karena itu ranahnya beda gitu ya. Kami kami hanya mendata, meminta berkoordinasi dengan SDM mana, katakanlah lama-lama ya, katakanlah sudah izinnya sudah habis, mau berpanjang ataupun itu kami datakan. Sampai hari ini apakah tidak ada masyarakat yang dengan kondisi pertambangan itu kemudian masyarakat mengaku ke Polres atas dasar mengganggu ketertiban umum atau kenyamanan umum begitu? Selama saya menjabat selama 3 bulan ini belum ada ya? Belum. Namun kemudian kami tetap memetakan. Artinya masyarakat kan boleh kan untuk laporan dan lain-lain. Tidak usah khawatir, tidak usah takut. Boleh, namun demikian memang disitulah di undang-undang pertambangan itu memang ada aturan yang mengatur pidana manakala itu tidak berizin. IU seperti IU atau IUPK itu ada pidana. Begitu pula bagi masyarakat yang menghalang-halangi suatu usaha pertambangan yang sudah berizin. Itu ada pasal 62. Nah, itu sebenarnya sudah diatur lah. Kalau kita ngomong normatifnya ini sudah diatur. Nah, tentunya dalam hal berkaitan dengan beberapa persoalan tentang perizinan, itu kami berkoordinasi dengan SDM. Tentunya sebelum kami melakukan penindakan, kami juga melakukan sosialisasi, menghimbau buat kepada khususnya yang sama sekali tidak itu segera. Oke, aplaus untuk Bapak Andri, Kasat Reskrim Polres Tulungagung. Dengan reskrim itu, wah, jangan menang saya. Ini tadi sejatinya kita juga mengundang teman-teman dari Dinas Pengadaan dan SDM, dan saya ingin tahu dari teman-teman reporter yang tadi sudah menghubungi teman-teman dari SDM seperti apa nih Mas Doni, apakah sampai sekarang masih dalam perjalanan menuju ke Jebul Fuel Expo atau gimana? Silakan. Iya, terima kasih Mas Waris. Sebenarnya di pertemuan malam hari ini kita ingin menyampaikan satu pandangan terkait dengan itu. Makanya tadi kita teman-teman redaksi sudah memetakan undangan dari DPRD, kemudian juga dari Pemkab, kemudian dari Reskrim, dan juga yang terakhir kita undang sebenarnya dari SDM. Pak Linto sebenarnya siang tadi sudah berjanji pada kami untuk hadir. Tetapi informasi terakhir sampai dengan malam hari ini ketika kita kontak nomor teleponnya, saya dibilang saya diberitahu sama mesin, jadi
tidak bisa dihubungi. Mesin bukan yang bicara itu, bukan itu. Jadi mesinnya cuma ngomong nomor yang Anda hubungi ada di luar area. Saya nggak tahu di area di mana, tapi yang jelas 2 kali 3 kali kita hubungi mesinnya Pak Ridho aja yang ngomong. Itu aja Mas Aras. Terima kasih. Terima kasih Mas Doni. Pak Ridho sedianya hadir tapi malam ini tidak ada informasi yang pasti apakah dalam perjalanan atau ada yang lain atau ada event yang bersamaan. Baik, pecinta perkasa dimanapun Anda masih Anda dengarkan Warung Kopi Plus Plus, wadah aspirasi warga dan oleh solusi Nyoto. Ini aspirasi warganya malam ini berangkat dari teman-teman dari Komisi D DPRD Tulungagung, Bapak Buyung Suprapto. Ini Bapak Buyung yang sudah almarhum tapi di Jakarta. Loh, kaget. Assalamualaikum Pak Buyung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil Pak Buyung nggak apa-apa Pak? Iya, maksudnya Pak Buyung. Sehat malam ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya, selamat datang di Warung Kopi Plus Plus, wadah aspirasi warga dan oleh solusi Nyoto. Allah untuk Pak Buyung. Tentu sudah mendapatkan frame dari teman-teman Komisi LIDI terkait dengan pertambangan di Kabupaten Tulungagung. Apa komentar Pak Suprapto malam ini? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam kawan-kawan, Mas. Selamat jumpa ya. Mas Ikhwan Sosman. Musofa. Jadi dari Staik. Iya deh sekarang ya. Iya. Selamat malam ya. Nah, Pak Andri, Pak Umar, Bapak, saudara yang saya hormati, selamat malam. Memang terus terang kami mendengar apa ya pertama diputar tadi potret ya. Potret. Ya, potret. Ini benar Pak Iwan. Jadi artinya begini. Memang beberapa hari yang lalu kami bersama kawan-kawan di komisi ini bersama Pak juga mencoba tinjau lapangan. Memang yang pertama yang kita amati adalah mengenai kegiatan dan dampak lingkungannya. Nah, saya mencoba bertanya kepada salah satu pengusaha yang dari sana. Terus terang ya mengalami pengawasnya ya, karena pengusahanya mesti tidak ada di sana. Pertanyaan saya yang pertama, dengan saudara melakukan kegiatan dengan buku yang sekian banyak, dengan suara yang bergeru-geru, kira-kira apa keuntungan lingkungan? Pertanyaan saya begitu. Maka jawaban mereka adalah limbah. Elane kan gitu ya, limbah kecil-kecil itu diolah. Oke, itu dari sisi fisik. Nah sekarang apakah Bapak juga merasakan bahwa mereka juga menghirup? Tidak bisa jawab. Faktanya memang menghirup debu dan gitu. Kemudian bahwa secara psikologi juga suara itu akan juga berpengaruh kepada ketenangan dan sebagainya. Juga Bapak rasakan juga tidak dijawab. Artinya apa? Yang dipotret tadi itu adalah banyak benarnya sesuai dengan yang kami lihat di lapangan. Kemudian yang kedua, berbicara masalah produksi laporan, kami mendapatkan data dari ESDM. Kalau kita berbicara target pendapatan dari sisi pajak pertambangan, makanya tadi ngobrol saya di depan, itu nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan dampak, sama sekali nggak ada apa-apanya. Kemarin memang ditargetkan 2014 500 juta masuk 4,5 juta. Bisa diulang Pak Terlalu? Dari 500 juta Iya. yang ditargetkan masuk 485 juta. Oke, target itu kalau kita lihat terlalu kecil betul. Saya sempat malu pada saat pergi keluar daerah. Selalu disebutkan bahwa Tulungagung kota marmer. Dan gini, berarti orang menganggap bahwa pendapatan dari sektor pajak cukup Besar. tapi sebenarnya
kami tidak terlalu berharap besar dari pajak itu. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana peningkatan produk domestik regional itu Tulungagung dari sektor pertambangan. So kalau kita berbicara PADANSI, berarti masuknya adalah ke pendapatan daerah. Secara langsung rakyatnya tidak terasa nih kan gitu. Sementara orang mengatakan kekerasannya juga diri yang gitu ya. Iya maksudnya ya. Apalagi yang dapilnya sana. Oh ya. Ya betul Pak. Aku juga bilangnya ngomong di sini. Ya betul. Ya betul Pak. Itu Pak Andri. Ya betul Pak. Nah, yang kita harapkan adalah multiplier effect dari itu. Jadi seberapa besar kontribusi daripada kegiatan itu terhadap produk domestik regional bruto di Kabupaten Tulungagung. Ini yang paling penting. Nah, kemudian berikut. Ternyata angka-angka data yang dilaporkan dari produksinya juga terlalu banyak menyimpang. Sumber yang saya terima dari SDM, misalkan suatu perusahaan melaporkan 20 kubik per bulan. Di lapangan saya tanya petugasnya 60 kubik per bulan. Kan gitu, ini jelas sudah ada selisih. Nah, kemudian saya mencoba beberapa saat berhenti di sana mencoba menghitung yang keluar dari area pertambangan. Ini kalau kita kalikan dengan 24 hari kerja saja, itu jauh di atas 60 kubik. Artinya apa? Perlu ada suatu penertiban di situ. Kemudian yang kedua, mengenai harga yang ditetapkan. Sudah Pak, sebelum ke sana berarti ada peluang-peluang itu digelapkan atau peluang-peluang itu tidak dilaporkan sesuai dengan fakta ya Pak? Ya, yang ada tidak sesuai dengan yang dilaporkan itu namanya apa? ada penggelapan. Oh, Penggelapan. Penggelapan nanti gimana Pak polisi? Atau memanipulasi data. Yang jelas itu, yang jelas fakta itu tidak sesuai yang dilaporkan. Berarti itu ada apa dugaan kerugian negara yang mungkin dari sektor situ. Ya, kalau kita melihat itu pasti kan begitu ya. Itu hanya masih yang saya pada waktu itu kita hanya dua yang datanya dua. Padahal menurut data di ESDM tadi saya barusan ada 10 perusahaan tambang yang sudah mempunyai izin kan gitu. Kemudian ada 3 yang mempunyai izin khusus untuk angkut jual yang transportasinya itu. Nah, untuk pasir tidak ada sama sekali. Ini data yang saya terima dari SDM, tidak ada sama sekali. Tapi sekali lagi, saudara serta pendengar yang saya hormati, sebenarnya kami di DPRD atau di pemerintah daerah, orientasi kita yang paling penting itu bukan sekali lagi bukan PAD, ini bukan PAD. So kalau kita berbicara PAD ya itu tadi nggak ada apa-apanya kalau tinggal dari dampak terus dan sebagainya. Tetapi sekali lagi yang paling penting bahwa bagaimana usaha pertambangan itu mengelola dengan sebaik-baiknya dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat yang paling terkena dampak. Nah, apalagi kita berbicara CSR, Mas Iqbal. CSR itu apa? Kan begitu pertanyaannya. CSR itu apa? Padahal sebenarnya di kabupaten kita sudah peraturan daerah dengan CSR. Saya masih ingat pada waktu itu karena kebetulan pada waktu itu ketua pansusnya saya. Jadi artinya memang diwajibkan para perusahaan itu untuk menyisihkan sebagian daripada keuntungannya untuk kesejahteraan, terutama bukan yang terdampak. Ini yang paling penting. Oke, nanti bisa dilanjut Pak Suprapto, anggota Komisi D DPRD Tulungagung, luar biasa, ada teman-teman baru dan ini semakin menarik sebenarnya kalau kita diskusikan. Ada peluang-peluang koruptif yang ternyata terjadi dan ini patut menjadi pencermatan masyarakat. Sebelum kita lanjutkan, masih ada teman-teman di Jakarta yang siap untuk memberikan informasi terkini bersama KPR Mapolda Jakarta. Selepas itu nanti teman-teman dari PPLH Mangkubumi, teman-teman mahasiswa bisa bergabung. Di sini juga ada koordinator sungai. Iya, koordinator sungai. Sahabat sungai, ya, Mas Zen. Nanti juga bisa mengeksplor temuannya di lapangan, begitu ya. Bang Andre masih tetap bertahan apa mau undur diri?
Tetap bertahan ya, bentar lagi nanti selesai ya. Baik, kita akan kembali ke studio setelah KPR 6 Labanan Jakarta. Tetaplah bersama kami di Warung Kopi Plus Plus, wadah aspirasi warga dan oleh Solusinya. Plus untuk semuanya. Aspirasi warga dan oleh solusi setiap Senin jam 8 hingga jam 10 malam. Kemudian Anda yang belum tuntas menyimak Warung Plus Plus malam hari ini bisa menyimak siaran tundanya besok hari Rabu jam 6 pagi hingga selesai. Kemudian bisa juga nonton YouTube-nya ya di Perkasa FM. Langsung aja klik Radio Perkasa, kemudian YouTube Warung Kopi Plus Plus bisa di sana. Jadi jangan khawatir, bukan plus plus, bukan berarti plus plus yang negatif. Plus itu positif, sehingga dalam Warung Kopi Plus Plus ini ada sesuatu yang positif. Satu di antaranya adalah kita berdiskusi tentang persoalan publik. Malam ini yang hadir bersama kita adalah teman-teman pemerhati lingkungan, teman-teman PPLH Mangkubumi hadir bersama kita. Tapi sebelum Mas Ikhwan Mustafa sebagai direkturnya berkomentar, saya ke pendengar dulu, pecinta Perkasa yang sudah memberikan input masukan melalui SMS maupun WA. Ketemu dengan teman-teman di studio, silakan. Terima kasih Mas Faris. Ini ada Mas Didi yang ada di Sumber Gempol. Kalau Pemkab atau Polres bicara masalah dasar hukum, saya salut dan itu harus. Tetapi mana keberpihakan Dewan Tulung Agung terhadap masyarakat yang menggantungkan nasibnya sebagai pekerja dari proses pencarian pasir itu? Mana kerja Dewan yang memberi keberpihakan pada rakyat kecil? Ini dari Mas Agus yang bukan kancil di Sumber Gempol. Saya Salim tapi yang bukan kancil di Sumber Gempol. Kemudian berikutnya dari Lisa. Kalau semua pengawasan tambang di bawah kekuasaan provinsi, sejauh mana provinsi bertanggung jawab terhadap usaha tambang itu sendiri? Terbukti banyak yang belum berizin. Kalau ada masalah terhadap dampak pertambangan itu sendiri, apa tidak menggantung penyelesaiannya? Di mana solusinya? Bisa yang ada di Bono. Kemudian ada lagi Yani yang ada di Taman. Mengapa tindakan hukum selalu terlambat? Nambangnya sudah jadi kebiasaan, izinnya nggak ada, baru dioprak-oprak. Bu Yani yang ada di Tamanan. Itu Mas Faris, silakan lanjutkan. Terima kasih Adi Johata menyampaikan informasi atau SMS dari masyarakat. Terima kasih Anda sudah menyampaikan unek-uneknya di 081556 700 222. Melintas ke Mas Ikhwan Mustafa, Direktur PPLH Mangkubumi. Assalamualaikum. Apa kabar ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah di Tulung Agung malam ini, biasanya ada di luar kota, bahkan luar pulau. Nah ini Pak Buyung ini. Apa yang menjadi catatan teman-teman PPLH Mangkubumi terkait dengan eksplorasi tambang di Kabupaten Tulung Agung yang sampai hari ini masih remang-remang datanya, masih remang-remang penindakannya, masih remang-remang persoalan bagaimana dia melakukan memberikan nilai manfaat buat masyarakat sekitarnya terkait dengan analisis dampak lingkungan, CSR dan reklamasi yang tadi disinggung oleh Pak Buyung. Silakan Mas. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, Mas Faris. Yang pertama, saya mohon maaf biasa diundang di Perkasa tapi tidak bisa hadir, kebetulan memang pas ada acara Mas ya, di luar kota dengan teman-teman NGO yang punya konsentrasi di isu penyelamatan sumber daya alam. Kebetulan saya pada Juni yang lalu saya diundang oleh KPK di Semarang dalam rangka untuk menghadiri deklarasi gerakan nasional penyelamat sumber daya alam di sektor kehutanan dan di pertambangan. Nah, salah satu poin yang kemudian menjadi supervisi dari KPK adalah soal informasi. Yang pertama itu ya. Jadi selama ini
publik tidak tahu di mana sih spot-spot pertambangan itu. Artinya pemerintah provinsi maupun pusat maupun daerah itu belum informasi yang cukup terbuka. Izin spot-spot tambang galian mineral batu bara itu di mana saja misalnya. Itu masyarakat masih bingung mencari di mana informasinya. Contoh yang konkret saya buka di webnya Pemda juga nggak ada map soal pertambangan, padahal di pusat sudah ada nih. Di pusat sudah dibuka ketika kita buka web di mana spot pertambangan di seluruh Indonesia, termasuk di Tulungagung juga dibuka. Artinya apa? Ketika ada spot itu tidak termasuk spot tambang, berarti itu ilegal. Berarti itu ilegal. Ketika tidak ada itu tidak masuk warna hijau di Kementerian SDM, berarti itu dinyatakan ilegal. Jadi mereka sudah punya spot-spot tambang, ini bagian dari salah satu rekomendasi KPK. Jadi KPK punya supervisi di sektor pertambangan, yang salah satunya rencana aksinya itu mulai bukan provinsi sampai kabupaten, di sektor soal informasi. Nah, padahal ya nyun sewu ya buat web saya kira tidak mahal. Kalau kami di BPLH 2,5 sudah bisa dibuka oleh umum. BPLH itu siapa saja bisa dibuka. Jadi itu salah satunya soal informasi itu belum dibuka. Kemudian yang kedua soal penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak gitu kan. Tadi yang disampaikan oleh Pak Buryo memang mencengangkan. Jadi kalau laporan KPK itu untuk tahun 2014 lebih dari 50 triliun perusahaan yang enggak bayar pajak di sektor PNBP kita. Bahkan ada teman-teman di nasional namanya Publish by Survey, itu LSM yang sangat konsen dengan isu-isu pertambangan, pernah melakukan kajian di Tulungagung itu kerugian negara potensinya itu hampir 1 miliar, itu 1 tahun itu. Itu kajian teman-teman Publish by Survey Pak Buyung ya. Jadi ini bisa menjadi satu bahan kajian teman-teman di DPRD. Ya. Jadi memang antara kemudian laporan teman-teman pemegang izin dengan di lapangan itu tidak sama. Padahal sesungguhnya memang pemegang izin itu banyak banyak kewajiban harus dipenuhi. Salah satunya soal jaminan usahanya, jaminan reklamasinya, kemudian pajak tahunan, kemudian pajak royalti, kemudian lepas lagi pajak rutin namanya land kan. Itu banyak sekali. Di Jawa Timur saya baca ini kajian KPK hampir yang belum terlunasi pajak 71% lebih, termasuk juga Tulungagung masuk spot, Tulungagung, Balek, Banyuwangi gitu kan. Itu daerah-daerah masuk spot tambang gitu kan. Jadi memang banyak hal kalau kita bicara soal pertambangan gitu kan. Artinya apa, memang ada potensi kerugian negara yang memang di sana ada gitu kan. Artinya ada indikasi misalkan soal gratifikasi perizinan macam-macam gitu kan. Nah di Tulungagung saya baca hasil dari buku dari terbitan Kementerian Kehutanan status soal kawasan hutan. Di Tulungagung yang resmi hak pinjam pakai kawasan hutan itu hanya satu, hanya PT IMIT. PT IMIT yang resmi punya konsesi 6 hektar. Selain itu ilegal. Saya sudah baca ada bukunya. Artinya kawan-kawan DPRD kalau memang minta soft copy kita kasih. Jadi memang Tulungagung dipastikan ketika ada aktivitas mining di kawasan hutan negara, di perhutani itu dipastikan ilegal. Selain PT IMIT yang sudah resmi SK Menhub tahun 2012 itu kan, dan masih aktif sampai sekarang gitu kan. Artinya di eksplorasinya itu eksplorasinya di Musole. Itu 6 hektar. Artinya kalau ada kawasan tambang di lahan perhutani itu dinyatakan masih ilegal. Karena memang tidak mengantongi SK Menhub. Jadi kalau Menteri Kehutanan itu SK-nya SK tidak pakai kawasan hutan. Maka semestinya kalau usul saya mungkin acara-acara nanti kalau soal tambang mungkin bisa mengundang Dinas Kehutanan gitu, karena soal tambang tidak hanya di lahan HTU atau lahan masyarakat gitu kan. Di lahan hutan luar biasa. Saya baca di kajiannya RT/RW Tulungagung 2014, stok tambang marmer kita itu hampir 500 juta meter kubik. Itu laporan di RT/RW tahun 2014. Itu yang disusun oleh Bapeda mungkin tim ahli ya itu, dan yang sudah tereksploitasi itu masih seperempatnya, jadi masih luar biasa. Artinya ini kalau tidak dikelola dengan baik ini akan banyak menimbulkan konflik sosial, kemudian dampak lingkungan yang bahasa Pak Prabowo tidak berimbang dengan keuntungan dan dampak yang ditimbulkan. Kemudian sekarang kan ini sudah seperti ini Mas, Tulungagung. Walaupun spot-spotnya dianggap tidak sesuai dengan RT/RW kan
faktanya sekarang ini sudah berlangsung begitu. Dan apa sebenarnya menurut Anda solusi alternatif ke depan agar wilayah Tulungagung itu tidak terekspos secara liar, kemudian merusak lingkungan dan lain sebagainya? Mungkin perlu saya sampaikan, kawan-kawan di LSM tidak anti tambang, Bapak, jadi kami itu anti mafia tambang, bukan tambang, tapi mafianya kita anti. Orang-orangnya begitu. Ya, mafia itu yang kemudian melakukan tindakan yang melanggar hukum, gitu kan. Mungkin di sektor perizinannya, di sektor kemudian kewajiban terhadap negara, di sektor kemudian dampak lingkungan yang tidak diindahkan. Jadi kawan-kawan ini, teman-teman PPL tergabung dalam koalisi anti mafia tambang secara nasional. Di sana banyak sekali teman-teman di NGO yang memang punya konsentrasi untuk bagaimana sih banyak dampak-dampak ini. Jadi kawan-kawan yang kayak kemarin kita menggelar acara di depan perpustakaan itu dalam rangka kita ingin mendoakan Pak Salib Kancil, jadi kemudian sangat prihatin kita dengan peristiwa ketidakmanusiaan yang terjadi di Lumajang. Ketika orang yang membela haknya atas lingkungan yang bersih, yang sehat, harus kemudian dihabisi dengan tidak manusiawi di Lumajang. Jadi kalau konkret saran kami, karena ini pemerintahannya masih belum ada, masih setahun lebih, barangkali perlu ada review RTRW. Jadi rencana tata ruang itu perlu dikaji ulang, gitu kan? Jadi perlu dibuka di mana sektor tambang kita, di kecamatan mana, di desa mana, kemudian apakah sudah ada kajian ilmiahnya? Karena kemarin saya dapat bocoran dari teman-teman di Tulungagung ada 8 yang belum dapat perpanjangan itu konon informasinya Bupati perlu untuk melakukan uji ulang terhadap kawasan-kawasan yang memang mau ditambang dan perlu sinergitas dengan NTRW. Kami minggu yang lalu ada laporan masyarakat di Jotangan, ada keluhan Mas Iwan, kita ada penambangan dimotori oleh strategi tokoh, tapi masyarakat tidak berani itu kan, padahal itu belum izin. Dan infonya hari ini kota teman-teman masih berhenti karena menunggu dari Bupati mengeluarkan rekomendasi. Jadi Bupati merekomendasi ke BKPM, Badan Koordinasi Pasar Modal. Jadi sekarang izin tambang dicabut, artinya hak Pemda mungkin dicabut dialihkan ke provinsi, itu Badan Penanaman Modal atau BKPM yang mengurus kawasan tambang. Jadi 8 yang punya IU baik perorangan maupun CV, UD ini memang masih belum bisa beraktivitas karena memang menunggu rekomendasi dan kajian ilmiahnya lokasi waspon yang harus ditambang. Nah, saya kira perlu langkah awal mungkin segera melakukan review berkaitan dengan Perda Peruntukan Tata Ruang dan Kawasan. Jadi masih banyak beberapa kawasan tambang di Tulungagung itu masuk kawasan yang belum misalkan. Dan itu harus dibicarakan juga. Ini dampak lingkungannya, dampak sumber daya airnya. Nah, ini Mas Haris yang penting. Jadi menurut saya penting sekali artinya bagaimana mendorong kewajiban pemegang izin taat terhadap aturan. Oke. Itu, Mas Haris. Terima kasih Mas Ikhwan Mustafa, Direktur PPL Tulungagung. Banyak persoalan ternyata tentang tambang dan menjadi konsentrasi kita malam hari ini. Malam ini kawan kita, teman-teman dari Bintara Studies and Institute, Research and Institute malam hari ini akan berkomentar via telepon. Ini coba kita kontak, tadi informasinya masih ada di perjalanan. Mungkin juga punya beberapa catatan yang bisa kita simak malam hari ini bersama teman-teman dari Bintara. Kita masih mencoba menghubungi teman-teman dari Bintara, Mas Khalid Tohiri. Ya, sudah tersambung, menunggu tersambung dengan Mas Khalid Tohiri. Anda yang masih menyimak 96,8 Radio Perkasa, Warung Kopi Plus malam hari ini kita berbicara tentang pertambangan di Tulungagung, ini tanggung jawab siapa? Sudah tersambung dengan Mas Khalid Tohiri. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ini posisi di mana Mas Khalid? Iya, masih berada di Surabaya ini. Oke. Ada catatan apa teman-teman Bintara terkait dengan pertambangan di Tulungagung ini, Mas Khalid? Iya, mungkin kawan-kawan tadi sudah menyampaikan beberapa hal terkait dengan
Yang kedua adalah bahwa sejauh ini yang kami dampingi misalnya di Campurutari, bahwa pertambangan itu sebenarnya adalah pusat daripada titik konflik di masyarakat. Karena salah satu pendekatan konflik di daerah itu salah satunya adalah sumber daya yang tidak transparan dan tidak berizin, akhirnya menjadi sebuah produk baru di masyarakat. Ini saya kira tentunya pemerintah juga harus mewaspadai, ya. Ini bukan hanya gara-gara mungkin saling kandas terus ya, bahwa di Tulungagung ini ada banyak problem terkait dengan sumber daya yang tidak transparan dan tidak berizin, tetapi ada pembiaran. Nah, ini saya kira perlu ada kewaspadaan inilah. Ya, kemudian apa langkah strategis pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam waktu yang sangat cepat menangani persoalan ini? Oke, pertama di dalam konteks undang-undang sudah dijelaskan bahwa sekarang ini sesuai dengan Undang-Undang 2014 itu sudah ada pembagian. Jadi sekarang tidak pemerintah daerah yang memberikan izin, tetapi provinsi dan pusat. Nah, oleh karena itu meskipun begitu, pemerintah daerah harus juga tetap pada konsep bagaimana kemudian mengamankan SDM di Tulungagung supaya kemudian tidak membuat satu konflik sosial di masyarakat. Saya kira itu Mas Khalid. Iya, baik. Terima kasih Mas Khalid Thohiri. Selamat sampai tujuan. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Salam di teman-teman yang ada di studio. Ya, ini ada teman-teman dari PPLH Mangkubumi, ada teman-teman dari IAIN, kemudian teman-teman dari Reskrim, dari Lingkungan Hidup, dan Pak Suprapto, Komisi D Kabupaten Tulungagung. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Khalid Thohiri dari Bintara, malam ini sudah hadir melalui telepon ya. Saya akan melintas ke Bapak-Bapak narasumber setelah kita bergabung dengan Studio 1 dulu untuk menyampaikan mesem guyu. Kita mesem boleh, guyu boleh bersama tim kreatif Radio Perkasa. Silakan, Ali Jonathan.